Sampai sekarang nih masih rame diomongin perihal anak ex pejabat pajak yang menganiaya seorang remaja. Akibat perbuatannya, orang tuanya nih jadi dilibatkan. Semua harta yang dimiliki oleh si pejabat pajak ini diperiksa dan ditemukan kejanggalan. Hartanya bernilai fantastis dan tidak wajar. Diperiksalah dia di KPK. Karena itu akhirnya jadi merembet nih. Banyak orang-orang di balik Kemenkeu diperiksa. Ternyata ada ditemukan transaksi janggal di Kemenkeu. Transaksi janggal itu sampai 300 triliun. Buat apa tuh 300 triliun? Simak ulasan selengkapnya bersama aku Mela hanya di Headline. Tahu nggak transaksi janggal itu di mana? Transaksi janggal itu sebagian besar ada di Direktorat Jenderal Pajak dan Bea Cukai. Nah, kok bisa? Jadi gini, beberapa minggu terakhir kan Indonesia ramai banget nih sama kasus ex-kepala bagian umum Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Selatan 2 Kementerian Keuangan yang namanya Rafael Alun Trisambodo. Nah, nggak cuma soal kasus anak yang jadi tersangka pengeroyokan, tapi harta kekayaannya itu terbilang terlalu fantastis. Senilai 56 miliar rupiah. Nah, angka ini dinilai tidak wajar kalau kita lihat profilnya Rafael yang cuma sebatas pegawai eselon 3. Nah, dari situ Kementerian Keuangan melalui Inspektorat Jenderal Kemenko pun langsung sapu bersih melakukan pemeriksaan harta kekayaan para pegawainya dan diduga kuat Rafael bukan satu-satunya orang di balik Kemenko yang melakukan itu. Dari sini terungkap bahwa bukan cuma Rafael aja nih yang kekayaannya nggak wajar, tapi ada sebanyak 69 pegawai pajak lainnya yang hartanya mencurigakan banget. Inspektur Jenderal Kementerian Keuangan Awan Nurmawanuh kemudian menyebut pihaknya sudah melakukan serangkaian pemeriksaan mulai dari cek formal sampai pemeriksaan materi terkait anomali harta kekayaan. Dalam pengertiannya sih sudah 69 orang pegawai internal yang punya harta nggak wajar ini sejak Senin kemarin juga udah dipanggil untuk melakukan klarifikasi. Terus dari hasil pemeriksaan itu juga diperiksa lagi nih sama Itjen soal mana aja harta yang nggak dilaporkan dan ada atau enggaknya transaksi yang mencurigakan. Sampai saat ini pemeriksaan masih berjalan dan ditargetkan bakalan kelar ya kurang lebih 2 mingguan lagi. Jadi ntar kalau udah ada terbukti bersalah, akan dilanjut sampai ke tindak pidana oleh aparat penegak hukum dan mereka semua akan disanksi dengan hukuman disiplin. Transaksi mencurigakan ini juga yang jadi concern berbagai pihak selama bertahun-tahun. Salah satunya Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK. Nah, kamu harus tahu nih, bahwa dari tahun 2009 sampai tahun 2023 sekarang, PPATK sudah menemukan berbagai transaksi mencurigakan yang melibatkan pegawai di Kementerian Keuangan. Temuan ini kemudian juga sudah sampai ke Menko Polhukam Mahfud MD. Lebih jauh, Pak Mahfud kemudian mengungkap transaksi janggal yang ada di Kemenkeu ini senilai 300 triliun rupiah. Dalam suatu kesempatan, Pak Mahfud menyebut terdapat temuan transaksi janggal yang senilai 300 triliun rupiah itu asalnya dari Kementerian Keuangan ini. Bayangin aja transaksi janggal senilai 300 triliun asalnya dari Kementerian Keuangan. Dan parahnya lagi adalah Pak Mahfud menyebut transaksi janggal ini berputarnya di 2 direktorat, yaitu Direktorat Jenderal Pajak dan Bea Cukai. Transaksi ini disebut Pak Mahfud juga beda lagi dari persoalan Rafael Alun Trisambodo. Makanya hal ini harus dilacak. Temuan ini sendiri sudah dilaporkan Pak Mahfud ke Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan PPATK. Dan sampai berita ini aku rekam sekarang, pihak Kementerian Keuangan khususnya di Inspektorat Jenderal belum menerima informasinya tuh kayak gimana. Well, dalam keterangannya, Pak Awan bilang pihaknya sudah dengar nih kabar soal transaksi janggal 300 triliun ini. Soalnya beritanya emang beredar cepet banget kan. Tapi ya gitu, Pak Awan bilangnya Itjen Kemenkeu bakalan segera mengecek lebih lanjut informasi tersebut. Terus gimana nih, KPK langsung bergerak nggak nih? Nah, KPK sih kabarnya memang sudah menemukan adanya dugaan keterlibatan pejabat pajak yang lain dalam kasus yang menjerat Rafael Alun Trisambodo. Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK, Pahala Nainggolan bilangnya gini. Nah, itu geng tuh ada banget. Itu angkatan dia, maksudnya angkatan Rafael ya. Nah, merespon hal ini, Kementerian Keuangan pun sampai saat ini masih terus melakukan pemeriksaan dan belum menemukan adanya geng yang dimaksud oleh KPK.
Jadi balik lagi nih ke awal, integritas, gaya hidup mewah keluarga, dan harta kekayaan yang nggak wajar yang dimiliki dan dipamerkan pegawai Kementerian Keuangan tuh sekarang emang masih disorot banget. Dalam keterangannya kemarin, Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan sudah memecat Rafael Alun Trisambodo dan sudah di-approve sama Menkeu Sri Mulyani Indrawati. Gak cuma itu, Kepala Bea Cukai Makassar Andi Pramono juga kemarin diperiksa ke Menkeu terkait kepemilikan hartanya senilai 13,7 miliar. Anak perempuannya Andi juga ikutan disorot karena kelihatan sering banget beli pakaian mewah yang seharga puluhan juta rupiah. Waktu itu Ibu Sri Mulyani tuh pernah bilang kalau ada orang yang suka pamer harta kekayaan, Ibu Sri Mulyani seneng karena bisa langsung ngecek histori pajaknya gimana. Malah ternyata orang pajaknya sendiri yang bermasalah. Kalau menurut kalian gimana nih? Bikin trust issue ya gak sih? Coba tulis pendapat kamu di kolom komentar ya. Sekian dulu headline kali ini. Jangan lupa untuk like dan subscribe channel YouTube Geolive supaya nggak ketinggalan beritanya. Sampai jumpa di episode selanjutnya.